Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwin, Prodi PMI dengan mata kuliah Dasar-Dasar Perkembangan Masyarakat Islam. Saya akan bahas sedikit tentang mengenai proses perkembangan dalam tahapan. Pengen tahu tentang ini, simak video di bawah ini. Pemberdayaan masyarakat dan desa selalu berkaitan dengan berbagai problematikanya, antara lain kemiskinan asas lagi, pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, kepertimbangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemah dirian masyarakat desa merupakan deskripsi atas persoalan masyarakat. Ditingkatkan pendesaan pada suatu sisi masyarakat. Pendesaan memiliki kekuatan modal sosial berupa tata kehidupan dengan berbasis gotong royong yang kuat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat desa sering dengan memperlakukan otonomi daerah tahun 2000 merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi otonomi daerah, desentralisasi. Desentralisasi ini diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan apresiasi dari rakyatnya. Dari pendapat para ahli di atas, pemberdayaan ini masyarakat dan desa merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka membangun dan mengembangkan semua potensi yang ada di masyarakat, agar masyarakat benar-benar berdaya baik secara individu, kelompok maupun komunitas lainnya, sehingga bisa berkontribusi secara aktual demi menunjukkan kemandirian masyarakat dan desa sesuai yang diharapkan. Bahawa tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah terbentuknya individu dan masyarakat mandiri, dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat dan ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki pada saat ini. Bahwa perkembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terarah dan terancang untuk membuat dan memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya dan menciptakan mutu yang lebih baik. Kegunaan, fungsi dan perkembangan sesuai dengan pengertian di atas bahawa adalah untuk meningkatkan dan memperluas program pendidikan. Kegunaan pertama iaitu menekankan segi kualitatif, dan kegunaan yang kedua lebih menekankan kepada segi kuantitatif, mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetitif peserta didik. Jadi ada beberapa tahap untuk melakukan tahapan. Sebelumnya kita memulai proses penelitian, langkah-langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang kita inginkan temukan atau goal, karena jika hal ini tidak ditemukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Dan juga desain penelitian. Setelah kita menentukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian, kita kemudian menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi. Misalnya ada unsur CAN yang diagam, aktiviti diagam dan lain-lainnya. Hal
yang ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang akan kita sertakan dalam desain. Dan juga ada sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan secara menentukan desain apa yang ingin digunakan. Sampling ini juga di sini bukan berarti bisa benar-benar menjimplakkan hasil orang lain, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambahkan referensi ini ide ke dalam proses penelitian desain kami. Dan juga ada pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, kita akan mengambil data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa saja dalam membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang dilakukan. Dan juga ada yang selanjutnya ada analisis data. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus menganalisis data tersebut. Apakah data ini yang kita inginkan, atau data ini bisa saja salah dan lain sebagainya. Analisis terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak maka bisa saja terjadi kesalahan dalam informasi. Dan juga kesimpulan dalam pelapor program ini, setelah selesai mengumpulkan semua, menganalisis informasi selanjutnya, kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut, atau dapat lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan mendapatkan pendapatan yang sama. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Bantuan dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut bisa memiliki dampak panjang dan berkelanjutan. Secara umum, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang berintegrasi dengan masyarakat dalam membangun pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lalu apa saja tujuan dari hadirnya program pemberdayaan masyarakat, dan upaya apa yang harus dilakukan agar program tersebut bisa berhasil meningkatkan kualitas masyarakat? Contohnya seperti program pemberdayaan kampung ternak di Nusa Tenggara Timur NTT yang menjadi wadah bagi para peternak kecilnya pedalaman untuk bisa mendapatkan modal dan pendamping yang sebelumnya tidak mereka miliki. Juga perbaikan usaha. Dari tujuan pemberdayaan yang kedua ini adalah berdampak dari poin pertama, dari pemberdayaan masyarakat pada akhirnya diharapkan bisa berimbas pada perbaikan usaha warga setempat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai perbaikan usaha ini misalnya seperti pembaikan pendidikan dengan meningkatkan semangat belajar atau perbaikan terhadap akses bisnis. Perbaikan usaha ini juga mencakup perbaikan kegiatan dan perbaikan kelembagaan yang diharapkan pada perbaikan bisnis masyarakat, contohnya seperti tenun. Inilah program pemberdayaan tenun di NTT yang membuat usaha kain tenun produksi warga di sana bisa menguasai pasar yang lebih luas. Juga perbaikan pendapat. Dengan adanya perbaikan ini, usaha atau bisnis melalui program pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan juga bisa berdampak positif terhadap perbaikan pendapatan warga tersebut. Perbaikan pendapat yang dimaksud juga termasuk pendapatan keluarga yang bermasyarakatnya.
Dan ada juga dengan perbaikan lingkungan, memang tidak berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan yang sebelumnya, namun dengan mencapainya perbaikan pendapatan ataupun perbaikan pendidikan yang diharapkan juga berdampak pada perbaikan lingkungan di sekitar masyarakatnya. Dan juga kerosakan lingkungan kadang-kala juga diakibatkan oleh kemiskinan karena rendahnya pendapatan. Oleh karena itu, perbaikan lingkungan yang dimaksud dalam poin ini tidak terbatas pada lingkungan fisik saja, ya, namun juga lingkungan sosial, juga perbaikan kehidupan pada masyarakat. Setelah tujuan dari perbaikan atau pendapatan dan perbaikan lingkungan tercapai, maka program pemberdayaan tersebut diharapkan bisa memberikan perbaikan kehidupan bagi para setiap keluarga dan masyarakatnya. Contoh seperti kehidupan para NTT, program pembudayaan tenun daerah tersebut mampu juga meningkatkan pendapatan para warganya hingga akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat petenun di sana. Perbaikan masyarakat di sana juga meningkatkan, terakhir adalah memperbaikan masyarakat itu sendiri. Tentunya tujuan ini dapat tercapai setelah meningkatnya pendapatan dan kualitas lingkungan yang berdampak dari perhasilan dalam pemberdayaan lingkungan, baik fisik maupun itu sosial. Dan juga upaya-upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan ada beberapa upaya yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dari setiap program yang dihadirkan. Upaya-upaya tersebut misalnya seperti memberikan bantuan modal usaha dan teknologi agar masyarakat dapat segera memulai kegiatan serta menanam jiwa kewirausahaan dengan semangat dan kerja keras dan jujur, tanggung jawab dan pantang menyerah. Upaya lainnya untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti dengan mengajak para pemilik modal untuk ikut menanamkan modalnya ini berkualitas warga setempat dan mencari pasar untuk produk yang akan dihasilkan warga lokal agar tidak terjadi penumpukan barang. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan tentang proses perkembangan dan proses dalam tahapan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, jangan lupa untuk komen di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like dan jangan lupa untuk subscribe dan share kepada yang lain. Okey, terima kasih. Salam dari saya Prodi PMI.